Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang akuntansi. Ataupun yang poin pertama yang Ibu jelaskan ialah mengenal arti, fungsi, dan bagian dari sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang pertama itu pengertian sistem informasi akuntansi. Dari anak-anak Ibu yang hadir hari ini, apakah ada yang tahu tentang pengertian SIA ini? Saya, Bu. Baiklah, dipersilahkan kepada Intan. Nah, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi ini adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Baik, Intan, terima kasih. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi, sistem informasi akuntansi itu merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi, yaitu informasi akuntansi, sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini juga dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Poin yang kedua, pentingnya sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA ini sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Jadi alasannya ialah karena sistem informasi atau SIA ini mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi. Sistem keuangan yang menyediakan informasi memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan usaha. Yang pertama yaitu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Maksudnya, selain itu, SIA ini juga mencatat semua sumber data yang berpengaruh terhadap usaha dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Poin yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi, maksud poin kedua ini, pencatatan bertujuannya itu untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi. Sehingga jika terjadi suatu kesalahan, dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui apa penyebabnya dengan cepat. Poin ketiga yaitu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Maksudnya, informasi yang ini berbentuk laporan keuangan, baik secara manual maupun online, yang diperlukan oleh semua pihak. Poin yang terakhir, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Jadi, maksud sistem terakhir ini, dengan sistem keuangan ini, perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi yang terakhir ini
dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak yang terkait. Meskipun informasi yang terkandung dalam SIA bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, sistem informasi akuntansi atau SIA ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, dan informasi pajak. Data, laporan, dan fitur dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini menyediakan dua tipe dasar pencatatan dalam akuntansi, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Baik, kepada anak ibu, apakah ada yang tahu tentang pengertian dua jurnal ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Pretisia. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus itu merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya, Bu. Baik, terima kasih kepada Pretisia. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi, jurnal khusus tadi merupakan jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan jurnal umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu atau 1 bulan, tanpa membedakan jenis transaksi. Yang kedua itu ada buku besar. Buku besar adalah daftar semua transaksi yang membentuk akun buku besar umum. Jadi, jurnal khusus tadi merupakan jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan jurnal umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu atau 1 bulan, tanpa membedakan jenis transaksi. Yang kedua itu ada buku besar. Buku besar adalah daftar semua transaksi yang membentuk akun buku besar umum. Jadi, buku besar di sini terbagi menjadi dua, yaitu buku besar piutang dagang dan buku besar hutang dagang. Jurnal dan buku besar pembantu ini adalah komponen untuk banyaknya laporan lainnya. Contohnya, laporan piutang, penyusunan aset tetap, neraca saldo, dan buku besar, serta inventaris atau stok barang. Baik, sekian dari yang Ibu jelaskan tadi. Ini adalah salah satu contoh jurnal. Apakah dapat dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Baik, bisa. Bisa, Bu. Silahkan kalian buat nanti ya contoh jurnal serta laporannya. Ini contoh dalam laporan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas, ada buku besar, ada jurnal di sana, ada trial balance. Baik, sekian materi yang Ibu jelaskan. Hari ini Ibu memberikan tugas kalian masing-masing. Linknya Ibu kirim ke WA grup kelas ya. Apakah dapat didengar anak-anak? Bisa, Bu. Nah, baik. Ibu tunggu ya jawabannya.
Baik, sekian dari penjelasan hari ini yang Ibu jelaskan. Lebih kurangnya Ibu minta maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.